Bismillahirrahmanirrahim. Setelah proses pembuatan dan diskusi dengan kelompok kami yaitu kelompok 2, maka di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai lembaga pendidikan. Jadi, saya Adi Irmasari dengan teman kelompok saya Desi Saran Gabriela, Nur Faida, Adelpia, dan Erin Ismail akan menjelaskan sesuai bagian-bagian terkait. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai apa itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar. Lembaga pendidikan yang dimaksud dari prasekolah selain dari sekolah ada lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dimana memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Jadi, selain sekolah sebagai lembaga pendidikan, ternyata ada lembaga-lembaga lain yang sangat berfungsi memberikan pendidikan kepada anak-anak generasi. Menurut ahli Detran Desa Abu Ahmadi bersama DRA Nur Ubiyati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan, yang mana proses pendidikan tersebut dirasakan oleh para pendidik juga peserta didik. Kemudian ada tugas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang pertama, untuk mengajarkan tentang sosial dan kebudayaan. Kedua, keagamaan dan penelitian. Ketiga, tentunya pendidikan keterampilan, spiritual, dan intelektualisasi, dan memanfaatkan sumber daya alam kerja secara profesional. Jadi itu penjelasan materi singkat tentang lembaga pendidikan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sharon Gabriela, NIM H02215531. Di sini saya selaku pemateri kedua membawakan materi tentang lembaga formal dan non-formal, fungsi pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lembaga non formal, lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, kodrat dan tertua adanya dengan tugas utamanya sebagai peletak dasar-dasar nilai kebaikan. Lembaga non-formal pertama itu sebagai pengalaman pertama bagi anak. Pengalaman bagi anak merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangannya, khususnya di dalam perkembangan pribadi seorang anak. Kemudian sebagai penjamin emosional anak. Dalam lembaga non-formal itu sebagai penjamin emosional anak. Emosional anak dapat dibentuk sekurangnya dengan tiga. Yang pertama itu perhatian, cinta dan kasih sayang. Ketiga, menumbuhkan sikap mandiri dengan memberikan contoh terus-menerus pada setiap kesempatan. Kemudian penanaman nilai moral, yaitu tingkah laku anak menurut apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Untuk itu, sebagai orang tua dapat menjamin contoh dan menjaga hal-hal baik dan menjadi suri teladan bagi anak. Kedua,
Pemateri nilai sosial menanamkan nilai bersosial kepada anak, seperti bagaimana membantu kepada saudara yang lain, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, dan menjadi banyak lagi nilai kebaikan yang perlu diajarkan. Kemudian penanaman nilai agama, kondisi yang paling baik dalam usaha menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan tentang agama adalah di masa anak-anak keluarga dengan nuansa keagamaan dapat memberikan pengaruh yang sangat positif bagi anak. Kemudian lembaga formal dengan terbatasnya kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidikan formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dan dalam bidangnya. Lembaga formal salah satunya itu fungsi sekolah, membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai spesialisasi dalam bidang pendidikan serta pengajaran. Kemudian ketiga, proses pendidikan tertentu sistematis sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial, sebagai media kontroversi dan transmisi kultural, sebagai transisi dari lingkungan rumah masyarakat. Peran sekolah sebagai sarana anak didik belajar bergaul antara sesamanya. Kedua, sebagai tempat belajar menaati aturan. Baik, karena salah satu teman kelompok kami tidak bisa memaparkan materi dari rangkaian penjelasan materi kami, jadi saya selaku ketua akan bertanggung jawab dari kekurangan yang ada. Mengenai masyarakat, dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Jadi setelah lembaga pendidikan, mengenai lembaga keluarga dan lembaga sekolah, ternyata ada lembaga masyarakat yang juga merupakan lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat ini diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah. Jadi di lingkungan kita, di sekeliling kita itu orang-orang kita sebut dengan masyarakat. Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik itu pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Adapun ciri-ciri dari lembaga masyarakat itu sendiri, yang pertama itu pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Jadi jika di dalam sekolah berarti itu termasuk lembaga sekolah, bukan lembaga masyarakat lagi. Kemudian para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Tentunya jika bersekolah itu termasuk dalam lembaga sekolah. Kemudian pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program, tidak seperti sekolah yang ada jenjang-jenjangnya seperti jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian pesertanya heterogen, dan kemudian belajaran tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik. Kemudian bersifat praktis dan khusus, dan penekanannya pada keterampilan kerja. Jadi proses pembelajarannya itu dikhususkan untuk keterampilan kerja dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edelpia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengajaran luar sekolah. Pengajaran luar sekolah itu adalah proses pengajaran yang dirancang untuk membelajarkan warga negara agar mempunyai jenis keterampilan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal atau persekolahan. Yang pertama itu pengajaran sosial. Pengajaran yang dilakukan secara sengaja di masyarakat dengan tujuan agar individu memahami yang terjadi di lingkungan masyarakatnya dalam kehidupan sosial. Yang kedua, masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat bersifat umum dan dilakukan di luar
lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu rakyat. Dalam model pengajaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Biasanya dilakukan kepada masyarakat lapisan bawah. Yang keempat itu mass education. Model pengajaran ini dilakukan atau diterangkan kepada orang dewasa dengan pelaksanaannya di luar sekolah dengan tujuan memberikan edukasi kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum. Yang kelima itu adult education. Pengajaran ini dilakukan kepada orang dewasa dengan batas usia kewajiban belajar, yaitu orang dewasa tidak tertampung di sekolah formal atau sekolah dasar dan telah berusia dewasa. Yang keenam itu extension education. Model ini biasanya dilakukan atau dikelola oleh perguruan tinggi dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat. Pelaksanaannya di luar sekolah. Yang ketujuh itu fundamental education. Model pengajaran ini mempunyai tujuan khusus, yaitu membantu masyarakat menuju kemajuan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu beberapa sarana pendidikan luar sekolah, antara lain petani dan buruh, golongan terbesar yang ada di masyarakat dengan pendidikan yang sangat rendah atau tanpa pendidikan sama sekali. Yang kedua itu pemimpin, mereka adalah politisi, agamawan, dan sebagainya. Mereka dituntut agar mampu mensintesikan pengetahuan dari berbagai macam profesi atau keahlian yang dimiliki. Yang ketiga itu kelompok remaja. Sekelompok generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak mempunyai keterampilan dan menganggur. Yang keempat itu kelompok generasi tua, di mana pendidikan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi mereka, meskipun kalau dilihat dari segi materi tidak banyak menguntungkan. Kemudian pekerjaan yang mempunyai keterampilan. Model pendidikan yang diberikan yaitu bagaimana menyelamatkan dari bahaya, mengelola keuangan, mengetahui dan keterampilan yang dimiliki agar mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Yang terakhir, kelompok teknisi dan profesional, di mana agar mereka tetap berperan dalam masyarakat, maka mereka harus senantiasa dapat mempengaruhi dan menambah pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, yakni Bapak Hasbahuddin SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eril Ismail dengan NIM H0221024. Jadi di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang klasifikasi lembaga pendidikan. Jadi berbicara tentang klasifikasi itu adalah pengelompokan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut, karena klasifikasi pendidikan ini itu berbicara tentang upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan cita-cita dari pembangunan bangsa. Kesejahteraan dalam hal mencakup dimensi lahir dan batin, material dan spiritual. Bahkan lebih dari itu, pendidikan di Indonesia itu menghendaki agar peserta didiknya atau muridnya itu menjadi individu yang menjalani kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu, pembangunan di lembaga pendidikan itu diharapkan supaya dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan sejahtera, sebagaimana tercantum dan sejalan dengan
di dalam undang-undang bahwa lembaga pendidikan di Indonesia juga itu terdiri dari sekolah dan luar sekolah, formal dan informal. Jadi secara rinci itu dibagi menjadi 3 atau klasifikasi dari lembaga pendidikan itu ada 3: informal, formal, dan non formal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah lembaga informal. Jadi lembaga informal itu berbicara tentang keluarga, dan peran utama dari keluarga ialah membentuk karakter, sifat atau perilakunya, kemudian keyakinan dan norma seorang anak. Jadi kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa ketika ada sesuatu perilaku yang disukai dari anak tersebut atau yang tidak disukai, dia itu langsung mengatakan bahwa oh, bagus juga ini ibunya atau orang tuanya begitu. Kemudian keyakinan atau agamanya sebagaimana dikatakan di dalam sabda Nabi itu yang mengatakan bahwa ketika anak itu lahir maka dia itu akan seperti mengikuti dari orang tuanya. Misalnya dia lahir dari keluarga Majusi, kan di hadis itu mengatakan begitu, maka anak itu pun akan tumbuh menjadi orang atau bangsa yang Majusi. Kalau orang tuanya Islam, maka insya Allah dan ya mungkin pasti sudah jelas bahwa ini anak pasti besarnya akan orang Islam. Berbeda lagi kalau dia sudah dewasa, maka dia akan memiliki atau berpikir sendiri untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, macam-macam sekolah yang ada di Indonesia. Yang pertama dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama, sekolah yang dibangun atas atau oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya disebut sekolah negeri. Jadi maksudnya ini adalah ketika ada sekolah yang fasilitasnya itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah, contoh misalnya kursi semuanya, pembangunannya, mejanya, papan tulisnya, itu kalau semua dana yang diberikan itu dari pemerintah, maka itu disebut negeri. Kemudian selanjutnya sekolah yang dibangun selain pemerintah dengan status atau disamakan diakui. Nah, ini itu disebut dengan swasta. Kemudian dilihat dari segi tingkatan. Yang pertama, pendidikan dasar atau yang sering kita sebut dengan SD, atau ada juga yang disebut dengan MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Kalau Madrasah Ibtidaiyah ini lebih kepada keagamaan. Dia lebih banyak menjelaskan atau belajar tentang agama. Seimbang ya, dia itu seimbang antara agamanya dengan pelajaran umumnya. Kemudian sekolah menengah pertama atau yang sering kita sebut dengan SMP. Kemudian ada itu tingkatannya sama dengan MTS atau Madrasah Sanawiyah. Jadi kalau kita berbicara tentang, biasa orang mengatakan bahwa SD itu ya lanjutannya seperti
SMP, kalau MI lanjutannya juga MTS begitu. Kemudian selanjutnya pendidikan menengah atau seperti sekolah menengah umum atau yang sering kita sering kita kenal dengan SMU, dan sekolah menengah kejuruan atau sering kita sebut dengan SMK, dan ada pula yang madrasah aliyah atau sering kita sebut dengan MA. Jadi ada juga yang disebut dengan SMA atau sekolah menengah atas. Maksudnya itu ya sama dengan SMK, MA untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi nantinya. Selanjutnya adalah dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama adalah sekolah umum, yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Contohnya contohnya SD, MI, SMP, MTS, MU, dan MAN begitu. Yang kedua adalah sekolah kejuruan, yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian tertentu seperti SMEA, MAPK, MAK, SMK, STM. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi lembaga pendidikan. Jadi di sini ada beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan. Yang pertama itu adalah memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Jadi maksudnya ini adalah ketika kan pada saat kita kecil itu kan atau sampai dengan besar pasti selalu kita dibimbing dengan keluarga atau orang tua. Jadi ketika ada misalkan pengajaran yang belum terlalu belum terlalu betul atau belum terlalu yang intinya itu belum terlalu, kalau kita umpamakan dengan sesuatu yang tinggi maka dia itu masih di tengah dan harus dikasih lebih tinggi lagi untuk mencapai yang harus diubah menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Kemudian yang kedua, mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Ya, mungkin ini kita semuanya sudah mengerti. Yang kedua, mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Nah, kan di Indonesia ini ada berbagai macam budaya, jadi kita harus menghormati budaya lain selain kita menghormati budaya kita sendiri. Selanjutnya, mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja. Nah, di sekolah itu kita memang dilatih untuk mengembangkan intelektual kita supaya ketika kita sudah terjun di dunia nyata atau di dunia kerja, maka kita tidak canggung lagi. Artinya kita sudah punya pengalaman atau petunjuk pada saat kita masih di dalam lingkungan sekolah. Baik, terima kasih kepada pemateri yang cukup menjelaskan materi terkait lembaga pendidikan. Jadi itulah tadi penjelasan materi dari kami mengenai lembaga pendidikan. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih mengetahui mengenai lembaga pendidikan,
dan seperti apa itu lembaga pendidikan, dan teman-teman juga mengetahui bahwa lembaga pendidikan bukan hanya didapatkan di sekolah, bukan hanya berupa sekolah, tapi ada lembaga keluarga yang menjadi tempat memperoleh pendidikan pertama, kemudian ada lembaga masyarakat, dan mengetahui pula tugas-tugas dari pendidikan itu sendiri. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya Adir Masari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.